Dan jangan lupa saudara di Malaysia, saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran, kejar-kejar saya. Fans tidak cocok. Foto di ijazah Jokowi tidak cocok dengan wajah Jokowi. Nih, langsung. Sekali lagi semua presentasi ini tadi saya paparkan dan tanpa terputus, dan pimpinan rapat senang sekali dengan apa, karena ini benar-benar sangat signifikan dan berurus. Kedua, soal foto. Foto saya sampaikan bahwa kalau foto itu asli, ini foto di ijazah saya tadi dengan foto saya sekarang. Para pendengung isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kini terlihat tak lagi kompak. Yang dulu satu suara menyerang, kini mulai menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Suara yang dulu lantang menggugat, kini perlahan melemah. Salah satu indikator paling nyata dari retaknya barisan ini adalah sikap Egy Sujana. Ia kini justru mulai menjauh. Bahkan ia terlihat seperti ingin menyelamatkan dirinya sendiri, sementara teman-temannya dibiarkan menghadapi risiko sendirian. Sikap Egy yang paling mencolok adalah saat ia menolak diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri. Alasannya, dia merasa tidak punya keterlibatan hukum seperti Roy Suryo dan kawan-kawan lainnya. Egy berdalih bahwa ia tak pernah menyebarkan informasi melalui media sosial, tidak melakukan transmisi elektronik yang bisa dijerat pasal-pasal Undang-Undang ITE. Dan kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan seputar isu ijazah Jokowi hanyalah sebagai undangan, bukan penggagas atau penyebar narasi. Dengan argumentasi itu, Egy menganggap bahwa kasus Roy Suryo dan kawan-kawan tidak relevan bagi dirinya. Sederhananya, ia ingin bebas dari jerat hukum dan tak mau diseret dalam kasus yang menurutnya bukan urusannya. Masalahnya, publik bahkan rekan-rekannya punya ingatan yang lebih panjang dari yang ia kira. Penolakan Egy itu untuk diperiksa tentu saja sah secara hukum. Ia berhak membela dirinya sendiri. Tapi sikap tersebut menimbulkan pertanyaan. Bagaimana bisa seorang tokoh yang turut menghembuskan dan melegitimasi isu ijazah palsu kini melepaskan diri begitu saja ketika keadaan mulai tak menguntungkan? Lebih dari sekedar ikut hadir, Egy adalah bagian dari landscape wacana yang menggulirkan keraguan terhadap keabsahan ijazah Jokowi. Meski tidak menekan tombol kirim di media sosial, pengaruh dan keberadaannya memberi bobot pada narasi yang diusung oleh Roy Suryo, Tifa, Rismon, Kurnia, dan Rizal Fadila. Mereka semua ini berada di ujung tanduk hukum. Sementara Egy justru menghindar dan menyatakan dirinya tidak terkait. Betapa malangnya para tokoh itu. Roy Suryo dan kawan-kawan telah berada di garda depan selama berbulan-bulan. Mereka tampil di media sosial, menyuarakan kritik, bahkan harus menghadapi ancaman sosial dan hukum. Kini ketika badai mulai datang, mereka justru ditinggalkan oleh orang yang dulunya berdiri bersama di garis depan. Egy seolah berkata, "Saya cuma tamu, bukan pemain utama." Sebuah dalih yang mungkin berlaku di ruang sidang, tapi di mata publik itu adalah bentuk nyata pembelotan. Dalam dunia perjuangan, apapun bentuknya, solidaritas adalah pondasi utama. Ketika seseorang ikut mengambil manfaat dari suatu gerakan, apakah itu pengaruh, sorotan media, atau citra moral, maka sudah sewajarnya ia juga berbagi risiko ketika badai itu datang. Namun dalam kasus ini, justru terlihat bahwa solidaritas itu hanya berlaku selama semuanya aman. Ketika gelombang hukum mulai menghantam, masing-masing mulai mencari pelampung. Dan Egy memilih pelampungnya sendiri, meninggalkan teman seperjuangan di tengah gelombang. Bagi publik yang mengamati, hal ini bisa terbaca sebagai pengkhianatan terhadap narasi kolektif yang selama ini dibangun. Roy Suryo dan kawan-kawan yang selama ini lantang menyuarakan kritik,
kini terkesan seperti orang yang dimanfaatkan oleh Egy, lalu ditinggalkan begitu saja ketika keadaan menjadi sulit. Secara hukum, Egy mungkin bisa berkelit, tapi dalam landscape opini publik, ia sudah terlalu dalam terlibat untuk mundur seolah tidak terjadi apa-apa. Nama Egy tak bisa dilepaskan dari geliat awal isu ini. Ia bukan hanya simbol, tapi juga bagian dari mesin produksi opini yang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Jadi, ketika kini ia menghindar, publik akan melihatnya sebagai orang yang tak berani bertanggung jawab atas jejak langkahnya sendiri. Bahkan, jika ia tidak menyebarkan hoax secara langsung, keberadaannya dalam forum-forum, pernyataan-pernyataan terbukanya, dan asosiasinya dengan para pengusung isu sudah cukup untuk menciptakan gema luas di masyarakat. Kini ketika isu tersebut tak lagi populer dan mulai memakan korban di pihak pengusungnya, Egy memilih menjauh. Roy Suryo dan lainnya tak punya kemewahan seperti itu. Jejak digital mereka tak bisa dihapus. Konten mereka tersebar luas dan posisi mereka sebagai penggagas sudah melekat. Kalau ditilik dari awal, polemik ijazah ini memang hanya asumsi, tapi tidak ada bukti konkret. Sudah bertahun-tahun isu ini dilempar ke ruang publik, tapi tak pernah menghasilkan bukti yang kuat. Yang ada hanyalah narasi berulang dan keraguan yang diperbesar oleh media sosial. Namun, masyarakat kita sudah semakin cerdas. Mereka mulai tahu membedakan antara kritik yang dilandasi fakta dan kampanye politik yang hanya mengandalkan kecurigaan. Ketika publik jenuh, narasi seperti ini pun kehilangan daya. Dan di saat seperti itu, para pengusung isu mulai panik, saling menyalahkan, bahkan saling meninggalkan. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi publik. Jangan mudah terpancing oleh opini yang tidak berbasis fakta. Kita juga belajar bahwa dalam dunia politik tidak semua yang tampak bersatu benar-benar saling mendukung. Ketika tekanan datang, mereka yang dulu bersama bisa saja berbalik arah dan memilih menyelamatkan diri sendiri. Egy Sujana yang dulu berdiri di barisan depan, kini justru menepi. Ia tak ingin dikelompokkan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan, bahkan secara implisit menegaskan bahwa dirinya berbeda. Ia ingin bersih meski sebelumnya ikut dalam narasi kegaduhan itu. Polemik ini seharusnya menjadi pelajaran untuk semua pihak, khususnya para tokoh publik. Berhati-hatilah dalam menyebarkan opini, terlebih di ruang digital. Karena jejak itu tak bisa dihapus. Ketika badai datang, hanya sedikit yang benar-benar tetap berdiri membela. Roy Suryo, Tiva, Rismond, dan Rizal Fadila kini harus menanggung sendiri risiko dari opini yang mereka bangun bersama. Sementara, Egy Sujana memilih menjauh, menyelamatkan diri, dan meninggalkan teman seperjuangan di tengah perjuangan. Dari sini kita bisa menyimpulkan solidaritas yang dibangun di atas kebohongan dan hayalan akan runtuh ketika faktanya tak kunjung datang. Semua orang akhirnya harus berjuang sendirian, menatap jeruji besi penjara yang tak berbelas kasihan.